Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah rumah makan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dalam rekaman video amatir milik warga, sebuah rumah makan ayam goreng yang berada di kawasan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ludes terbakar pada Kamis pagi. Hembusan angin yang kencang membuat kobaran api menyambar ke beberapa kabel yang berada di sekitar lokasi hingga mengeluarkan percikan api. Belum diketahui penyebab kebakaran ini terjadi. Namun api yang berasal dari dalam warung makan berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran usai menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Petugas pun telah melakukan pendinginan di lokasi kebakaran untuk mengantisipasi api yang kembali merambat ke bangunan lainnya. Cuman kejadiannya itu kebakaran motifnya karena dari kompor ataupun listrik, kami juga belum dapat informasi. Pak, ini yang terbakar warung apa, Pak? Warung ayam geprek. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Ferdi Sambo dan antek-anteknya akan menjalani persidangan setelah Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara P21 atau lengkap. Barang bukti dan para tersangka akan diserahkan ke Kejaksaan pekan depan. Berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, berkas perkara dalam kasus penghalangan penyidikan dengan penerapan pasal Undang-Undang ITE juga telah lengkap. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, total ada 5 tersangka. Sementara dalam kasus penghalangan penyidikan, penyidik menetapkan 7 tersangka. Khusus buat Ferdi Sambo yang menjadi tersangka di 2 kasus berbeda, berkas perkaranya akan digabung dalam 1 dakwaan agar efektif. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa meneliti kelengkapan berkas perkara, kelengkapan formil dan material dari berkas perkara itu. Kelengkapan formil, material dari hasil penelitian berkas perkara. Saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang dan Harta Benda bahwa persyaratan formil material telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHP pasal 138, 139, pasal 8 ayat 3 huruf B KUHP. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada jaksa untuk segera disidangkan. Setelah berstatus P21, polisi akan menyerahkan barang bukti dan tersangka ke Kejagung pada Senin 3 Oktober mendatang. Hak kewajiban penyidik akan segera melimpahkan atau tahap 2. Insya Allah untuk rencana pelimpahan tahap 2 akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada hari Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Rencana awal sementara ini ya. Apabila nanti ada perubahan, tentunya akan saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk tempat penyerahannya direncanakan di Bareskrim. Kejaksaan Agung telah membentuk tim yang terdiri dari 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan 43 JPU untuk kasus penghalangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 mantan pegawai KPK Febri Diansah dan Rasa Mala Aritonang bergabung dengan tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan istrinya. Sejumlah rekan dan pegiat hukum mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Salah satunya mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang meminta Febri dan Rasa Mala untuk mundur dari tim kuasa hukum Sambo dan istrinya. Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah kini menjadi pengacara istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Selain Febri, mantan pegawai KPK lainnya, Rasa Mala Aritonang, juga bergabung dengan kantor hukum Arman Hanis untuk menjadi pengacara Ferdi Sambo. Febri menyatakan ia dan Rasa Mala sudah bertemu langsung dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati.
Keduanya menegaskan akan mendampingi perkara ini secara objektif. Menurut Febri, dalam pertemuan tersebut Ferdy Sambo juga mengakui perbuatannya. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdy Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdy Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdy Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya. Keputusan Febri dan Rasa Mala bergabung dengan tim kuasa hukum Sambo dan istri disayangkan sejumlah pihak. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengaku kaget dan kecewa atas keputusan kedua rekannya itu. Melalui akun Twitternya, Novel menyarankan agar Febri dan Rasa Mala mundur. Ia menilai Brigadir J sebagai korban yang wajib dibela. Saran serupa disuarakan sesama mantan pegawai KPK Yudi Purnomo. Meski mengaku menghormati keputusan Febri dan Rasa Mala, namun Yudi berharap keduanya mau mendengar suara publik dan mundur menjadi penasihat hukum para tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Sementara Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur mengingatkan Febri bahwa sesuai Undang-Undang Advokat, seorang advokat bisa menolak permintaan untuk menjadi kuasa hukum jika bertentangan dengan hati nurani. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terseret kasus Ferdy Sambo, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit menjalani sidang kode etik. AKBP Ridwan diduga tidak profesional saat bertugas menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sidang etik AKBP Ridwan Soplanit dimulai pukul 10 pagi tadi di gedung TNCC Mabes Polri. Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang etik. Sebelumnya, nama AKBP Ridwan Soplanit disebut dalam berita acara pemeriksaan Ferdy Sambo. AKBP Ridwan disebut-sebut sebagai salah satu polisi yang pertama kali dihubungi Ferdy Sambo usai penembakan. Dan untuk agenda sidang hari ini, sidang KKEP terduga pelanggar AKBP RS akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 29 September 2022, direncanakan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di ruang sidang di Propam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Sementara itu, sidang kode etik Brigjen Hendra yang direncanakan pekan ini kembali ditunda lantaran saksi kunci masih sakit. Namun Polri belum bisa memastikan kapan Brigjen Hendra yang juga tersangka obstruction of justice akan jalani sidang. Sidang kode etik obstruction of justice tersangka Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang rencananya berlangsung pekan ini kembali ditunda. Namun Polri belum bisa memastikan kapan sidang akan digelar. Penundaan ini adalah yang kedua kalinya setelah sebelumnya saksi kunci yang juga salah satu tersangka sakit. AKBP Arif Rahman, saksi kunci kasus obstruction of justice, sempat hadir pada sidang kode etik Ibda Arsyad Daifa Gunawan pada hari Senin 26 September 2022 lalu. Panitia sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan telah dibentuk dan rencananya akan dipimpin oleh Wa Irwa Sempori, Irjen Tornagogo Sihombing. Ya tentunya kan sangat tergantung pada kondisi AKBK ya. Karena AKBK ini termasuk saksi kunci yang penting yang terkait obstruction of justice. YK, kemudian ada Agus Nurpatria, kemudian dia baru memerintahkan ke yang di bawah. Ini saksi ini linking pin-nya itu harus diuji dalam proses persidangan. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, mantan Karopaminal Div Propam ini diduga terlibat dalam hilangnya rekaman CCTV di rumah dinas Ferdy Sambo, Komplek Duren 3, Jakarta Selatan. Brigjen Hendra termasuk dari 7 perwira yang menjadi tersangka penghalangan penyidikan yang berkasnya kini sedang diteliti Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, orang tua almarhum Brigadir Joshua bersama kekasih Joshua hari ini ke Jakarta. Setelah Kejaksaan Agung menetapkan berkas perkara kasus pembunuhan Joshua lengkap, keluarga Joshua siap bersaksi di persidangan.
Orang tua dan kekasih almarhum Brigadir Joshua hari ini tiba di Jakarta dan berencana akan mengawal persidangan. Keluarga Brigadir Joshua siap bersaksi di persidangan jika keterangannya diperlukan. Tim kuasa hukum telah menyiapkan 11 saksi.